ada sebuah institusi di kita juga seperti halnya Perpustakaan Nasional itu bisa beberapa kali mengunjungi lorong buku Batavia hanya untuk mencari buku-buku lama, edisi tahun-tahun di 6 bulan, di bawah 6 bulan. Di bawah 60. Di bawah tahun 60-an. Iya, itu mereka khusus datang ke sana hanya untuk mencari itu. Jadi ada juga orang masyarakat di sekitar situ Mas yang datang ke lorong buku Batavia, ya udah bapak-bapak lah gitu. Dia baca buku di sana sampai bawa catatan Mas. Jadi mereka mencatat lalu kita udah Pak bawa pulang aja boleh Pak gitu. Nanti bisa dibalik lagi, Bapak kan rumahnya dekat sini. Oh gitu. Monggo silakan gitu. Bukunya dibawa pulang nggak usah bayar, ternyata dibalikin lagi. Iya. Gitu. Jadi ya buku-buku tertentu yang ada di sana. Ini toko buku atau perpustakaan berjalan? Ya antara bisnis dan apa ya? Oke, balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih bersama dua tokoh lorong buku Batavia, yaitu Saudara Tono dan Saudara Budi Yuda. Oke, Mas Budi, Mas Tono, seru nih. Tadi di sesi pertama kita ngobrol, ternyata mengundang juga ahli-ahli tokoh-tokoh yang menerbitkan buku tentang Batavia, tapi dari luar. Iya. Dari mana tadi? Dari Belanda dan? Ya, satu dari Belanda, Olivier. Dari Belanda itu, dia sering sekali ke Indonesia. Nah, kebetulan kita punya beberapa teman yang bisa berinteraksi, diajak untuk kita undang. Dan waktu itu beruntungnya momennya tepat banget. Dia pas datang pagi, malamnya bisa datang di acara yang dibentuk oleh lorong buku Batavia ini ya. Siap. Nah, selain aktivitas mengundang narasumber, kemudian berjualan, seberapa besarkah komunitas lorong buku Batavia nih? Tadi kan ada pedagang dari Jatinegara, dari Blok M. Ternyata baru saya tahu nih. Banyak sekali komunitas penjual buku ya. Jadi saya belum menggarisbawahi buku bekas loh. Kenapa? Karena buat saya ini ada kesan khusus nih tentang buku bekas. Saya yakin lorong buku Batavia bukan hanya menjual buku bekas ya, tapi ada buku baru, tapi ada juga buku bekas. Buku bekas atau bahasa saya boleh nggak? Buku klasik yang bisa jadi barang koleksi orang-orang tertentu gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, seberapa besar komunitas di lorong buku Batavia ini? Ketika awal berdiri, kalau dari jumlah pedagang itu ada 15. Ada 15 orang. Karena kemarin sempat melalui COVID, itu ada yang beberapa keluar. Jadi sekarang tinggal 10. 10 orang 10 pedagang gitu. Namun masing-masing pedagang dia mengambil space-nya nggak kecil, ambil yang gede. Yang besar. Jadi besar. Jadi cukup memenuhi ruangan di lorong tersebut lah. Iya. Dan koleksi buku-bukunya gimana di sana, Mas? Koleksi buku bervariasi, dari buku pelajaran, dari buku bacaan umum, politik, ekonomi, semua sampai buku-buku langka. Sampai buku tahun 18, 17 ada di sana. Nah, jadi masuk buku teman-teman yang mau hunting buku langka bisa ke lorong buku Batavia. Mantap. Ini buku-buku langka saya nggak tahu bentuknya. Tulisannya bahasa Indonesia atau bahasa mana nih? Ada yang dari berbahasa Belanda. Ada juga buku-buku Belanda. Zaman-zaman kolonial gitu. Ada juga. Kemudian ada juga yang berbahasa Indonesia. Kalau berbahasa Indonesia biasanya buku-buku sejarah peninggalan-peninggalan ya era-era setelah kemerdekaan banyak. Seperti masalah PKI era-era tahun 50-an sampai ke awal-awal 70-an ya. Ketika berbicara buku langka atau buku second, itu kisaran harganya apakah memang memiliki nilai khusus atau gimana melihatnya? Ya seperti halnya prinsip ekonomi ya, biasanya peminatnya banyak, bukunya langka itu menjadi otomatis biasanya menjadi sesuatu harganya yang diburu, premium harganya premium karena yang diburu. Cuman kita juga menyikapinya tidak berlebihan, artinya kalau memang masih dianggap wajar harganya kita lepas, tapi
ada juga beberapa pedagang yang memang dia masih sayang barangkali, silakan saja menahan biasanya. Atau dia sendiri pedagang itu memang suka dengan buku itu. Dan itu sering terjadi. Itu sering terjadi. Tapi ada juga yang ya sudah, mungkin yang tadinya 2 juta ya udahlah 1,5 atau kurangnya sampai sebegitunya lepas. Harga 1,5 juta sampai 2 juta. Iya, bisa. Ada harga yang di atas 10 juta nggak buku? Ada. Ada juga ya? buku seperti Oud Batavia, tentang Batavia. Oud Batavia. Itu sampai 20 jutaan. Oke. Iya. Dan itu buku langka pastinya. Iya, itu pastinya buku langka. Bahkan ada sampai yang 50 juta. Iya. Ada juga buku 50 juta. Ada juga. Jadi memang buku udah tahun 18 yang udah bakal terbit lagi, dan orang yang punya sedikit. Karena memang dulu cetaknya juga nggak banyak gitu. Jadi hanya beberapa orang, segelintir orang yang punya. Nah, itu jadi harganya yang bikin. Ya, dan pastinya itu buku cetakan asli ya. Asli ya. Asli. Karena kan bisa jadi ya, kalau di zaman saya dulu banyak buku bajakan istilahnya gitu ya. Buku bajakan yang direproduksi tanpa seizin penerbit gitu ya. Kalau ini memang ada bukti otentik buku itu adalah asli. Dan aromanya pun biasanya khas. Aroma, biasanya pembeli atau pembaca udah tahu. Udah tahu aromanya ya. Nah, baunya tuh khas. Maaf. Kalau buku langka saya tahu aromanya bulu kan. Itu dia, bau apak ya. Bau masa lalu. Karena dia membeli sejarah. Kadang orang datang ke toko buku dia sangat menikmati buku langka, Mas. Kalau dia buka, karena dikubet sambil aromanya dihirup gitu. Dia merasa ini memang buku langka. Buku yang lain dan harganya juga mengikuti. Tapi kadang bukan hanya personal ya, bukan hanya pribadi atau istilahnya retail. Ada sebuah institusi di kita juga seperti halnya Perpustakaan Nasional itu bisa beberapa kali mengunjungi lorong buku Batavia hanya untuk mencari buku-buku lama, edisi tahun-tahun di 6 bulan, di bawah 6 bulan. Di bawah 60. Di bawah tahun 60-an. Iya, itu mereka khusus datang ke sana hanya untuk mencari itu, untuk menambah koleksinya. Bagi orang yang mencari buku, datang ke lorong buku Batavia. Tapi apakah lorong buku Batavia juga menerima orang-orang yang ingin menjual buku-buku lamanya? Apakah ada pembeli atau apa yang bisa difasilitasi atau gimana? Ya, kita menerima orang-orang yang pengen menjual. Nah, tapi tentunya dengan harga yang ditransaksikan cocok. Mereka biasanya melalui jalur nggak langsung datang bawa buku. Mereka biasanya kontak kita main ke tempatnya. Nah, terjadi transaksi di sana. Jadi berarti jika Anda memiliki koleksi buku yang sudah tidak terpakai, bisa juga menghubungi sahabat kita ini dari lorong buku Batavia untuk bertransaksi ya. Jadi kami bukan hanya menjual tapi juga membeli ya. Nah, harga nego jangan lupa komisi. Nah, untuk berinteraksi dengan teman-teman dari lorong buku Batavia, bagaimana caranya? Apa kita harus datang atau ada yang bersedia untuk men-share nomor atau apa? Iya, di Lorong Buku Batavia kita ada alamat IG. Di IG kita ada @lorongbukubatavia. Kemudian kita ada di fanpage Facebook juga ada Lorong Buku Batavia. Ada nomornya, di sana ada kontaknya. Jadi teman-teman yang nggak bisa datang, kita bisa lihat nanti di Lorong Buku Batavia itu ada pedagang-pedagangnya, ada akunnya masing-masing. Kita bisa follow, kita bisa kontak langsung berinteraksi ya. Langsung bisa terjadi tawar-menawar dan segala macamnya ya. Mas. Tapi satu hal, Mas, jangan lupa transaksi itu terjadi karena ada di Radio Breto Salam. Siap. Kita membantu bagaimana lorong buku Batavia ini bisa dikenal dan menjadi tempat yang menarik buat para pemburu buku hunter ya, terutama buku-buku bekas atau buku-buku langka. Bukan begitu ya, Mas Tono ya? Iya, betul, Mas. Ya. Oke. Nah, kita udah ngobrol tentang lorong buku Batavia, apa yang dilakukan, bagaimana aktivitas. Oh iya, satu lagi, saya ingat bagaimana teman-teman di lorong buku Batavia juga ingin mengangkat atau meningkatkan minat baca. Ya. Nah, itu apa yang pernah dilakukan? Bahkan dulu saya pernah dengar ada satu tokoh atau yang ditokohkan atau apa, saya nggak tahu apakah seorang anak atau apa yang dijadikan duta baca dan segala macam. Itu maksudnya gimana tuh? Ya, jadi selain dari sisi bisnis, kami di Lorong Batavia juga banyak membuat
program-program untuk meningkatkan minat baca ya, membangkitkan lah, paling tidak. Ceritanya menarik, ada satu anak SD kelas 5 ya, itu sering sekali ke sana, ke Lorong Buku Batavia. Apa yang dicari? Komik, Naruto, Conan, macam-macam komik lah yang buku cerita ya? Buku cerita ya, komik itu anak-anak. Dari situ kita ke-trigger, wah ini anak menarik ya untuk kita jadikan satu ikon untuk minat baca ke anak-anak. Dan kita juga jadi ada ide nih. Tadinya komik itu tidak terlalu kita utamakan untuk menjual, bahkan suka kita ya di nomor sekian lah. Yang penting ada lah gitu ya. Ternyata itu lumayan juga. Nah, dari situ kita mencoba menjual dengan harga murah. 5.000 itu untuk menarik minat baca anak-anak. Bagaimana membangkitkan minat baca? Dimulai dengan komik. Nah, akhirnya sekarang beberapa teman menaruh komik itu di depan justru dengan harga 5.000 biar banyak, dan ternyata berhasil. Nah, kemudian si anak itu akhirnya karena seringnya itu ya kita sering pesen nama kita, kalau dicari yang nggak ada dia sering pesan. Itu. Satu lagi Mas, mungkin mau nambahin yang membedakan juga kita dengan toko buku lain. Kita ada rak bukunya taruh di luar Mas. Jadi bagaimana cara meningkatkan literasi? Kita bisa harus menjangkau masyarakat umum. Jadi teman-teman yang main ke pasar Gembrong bisa baca langsung di tempat duduk. Buku ada di luar. Jadi tidak semuanya dimasukin. Emang ada kios kita tutup. Tapi kalau teman-teman kios dalam keadaan tutup, kita bisa datang, tetap bisa baca, dan bisa bertransaksi juga. Kita ada harganya di sana. Kalau teman-teman yang mau beli, kita bisa langsung ada kotak bisa masukin di sana, atau juga bisa ada seperti kantin kejujuran dengan digital, pakai Dana, pakai GoPay, pakai QRIS dan lain sebagainya. Bisa berinteraksi juga. Jadi milih buku cocok. Bayar sendiri langsung bisa masukin kotak, bisa melalui elektronik payment gitu ya, bisa mobile banking dan segala macam gitu ya. Jadi kita berusaha mengikuti perkembangan zaman dari sistem pembayaran juga. Nah, masalah ada penjaga atau tidak penjagaan nggak usah ragu. Jadi kantin kejujuran, toko buku kejujuran bayar berdasarkan harga yang tercantum ya. Kembaliannya gimana? Kita pakai uang pas. Cuman yang menarik juga di sana, kalaupun ada yang berminat membaca tapi tidak punya uang atau ingin memenuhi rasa ingin membaca, silakan datang. Baca aja nggak apa-apa. Silakan gratis duduk. Seharian juga boleh. Itu zaman saya dulu tuh, kita nggak punya buku mata kuliah atau mata pelajaran, datang ke toko buku baca, cari contoh-contoh soal gitu kan. Setelah itu balikin lagi. Dan itu sekarang terjadi di toko buku Batavia ya? Iya, di Lorong Buku Batavia. Kenapa nggak dari dulu? Jadi ada juga orang masyarakat di sekitar situ Mas yang datang ke Lorong Buku Batavia, ya udah bapak-bapak lah gitu. Dia baca buku di sana sampai bawa catatan Mas. Jadi mereka mencatat kita udah Pak bawa pulang aja boleh Pak gitu. Nanti bisa dibalik lagi, Bapak kan rumahnya dekat sini. Gitu. Monggo silakan. Jadi bukunya dibawa pulang, nggak usah bayar, terus dibalikin lagi. Iya. Gitu. Jadi ya buku-buku tertentu yang ada di sana. Ini toko buku atau perpustakaan berjalan? Ya, antara bisnis dan kegiatan sosialnya kita jalan. Karena kita berpikir itu bagian dari gerakan literasi. Karena bagaimanapun orang yang ingin menjangkau buku nggak harus punya duit. Mereka bisa pinjam, bisa baca di sana gitu kan. Nah, kalau memang punya buku yang khusus yang dia inginin bisa beli di sana gitu. Jadi itulah kita caranya untuk menjangkau generasi baru yang muncul, yang suka literasi, yang suka baca gitu. Luar biasa nih. Lorong Buku Batavia bukan hanya sekedar berjualan buku, tapi juga membantu meningkatkan minat baca. Dan kemudian untuk teman-teman yang mungkin ada ingin berkegiatan sosial, kami juga kemarin sebelum bulan Ramadan ya, menjelang bulan Ramadan, kami mengadakan wakaf Quran. Nah itu tadinya niatnya hanya untuk membantu saudara-saudara kita yang tahfiz Quran menjelang Ramadan, mempersiapkan dengan Quran-Quran baru, mushaf-mushaf baru. Akhirnya kami mencoba dengan target ya nggak usah banyak-banyak, 100 saja. Ternyata alhamdulillah kemarin justru melebihi dari target dari teman-teman yang dan sudah partisipasi dari teman-teman komunitas kita, baca dari teman-teman Mas Tono, dari teman-teman saya,
kami mengundang partisipasi teman-teman dan alhamdulillah responnya bagus. Ya. Baik, terima kasih Mas Yuda, Om Tono untuk sesi keduanya nih, cerita-cerita tentang aktivitas yang sudah dilakukan Lorong Buku Batavia ya. Tapi masih banyak beberapa pertanyaan yang ada di kepala saya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tutupnya beberapa toko buku yang konvensional, jadi mungkin dulu timbul pertanyaan juga gitu, apakah minat baca sekarang sudah semakin menurun gitu, sehingga orang enggan ke toko buku gitu. Ya bisa dibilang seperti itu gitu. Sebenarnya jadi tantangan kita juga sebagai pelaku literasi, bagaimana untuk meningkatkan orang baca, entah itu melalui digital atau buku, sehingga dengan adanya toko buku fisik mereka bisa ke sana, bisa beli gitu, atau mereka juga bisa download atau mereka bisa langganan untuk buku digital gitu. Gitu juga beberapa orang yang saya tanyakan, bagaimana dengan e-book dan fisik buku. Wah, kebiasaan saya udah dengan buku fisik, buku kertas. Ketika saya pindah gitu, saya juga lelah, Pak. Itu padahal jauh di bawah saya usianya. Lebih muda, jauh lebih muda.